في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir hidup di sisi Allah, sedangkan orang yang tidak berzikir bagaikan bangkai, bagaikan orang mati dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati para alim ulama, orang-orang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah ta'ala masih berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih berada dalam majelis zikir, majelis yang mengingat Allah. Dalam sebuah mahkum hadis dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya dunia itu terkutuk dan apa-apa yang di dalam terkutuk kecuali zikrullah dan ulama serta para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita kepada Allah di Jumat pagi yang berbahagia ini. Allah taala berikan pertolongan kepada kita untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, semakin tertanamlah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat, hari yang tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah, di mana manusia dihimpun Allah Ta'ala daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan berkumpul di satu padang mahsyar yang ketika itu manusia akan mandi dengan keringatnya saking panasnya. Bagaimana tidak, Allah Ta'ala telah ganti bumi kita ini dengan bumi yang lain daripada tembaga, dan matahari Allah dekatkan seolah-olah satu jengkal di atas kepala kita. Itulah panasnya sampai-sampai andai kata walaupun sayang seorang ibu kepada anaknya, dia rela menjadikan anaknya itu untuk alas saking tidak tahannya hatinya. Maka dengan banyak kita bersalawat, banyak kita melakukan amal-amal kebaikan, banyak kita melakukan zikrullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam ini. Ialah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Termasuklah kita yang ada di sini. Adanya kita karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala telah beri kita penglihatan. Bagaimana mata kita ini kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga kita ini kita gunakan untuk apa? Untuk mendengar pembicaraan kebesaran Allah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar kebaikan, mendengar ilmu. Ini kita gunakan. Dan hadirin yang mulia, ketika ruh yang Allah berikan kepada kita ini dilepaskan Allah daripada jasad kita, maka kita pun tidak akan bisa lagi melakukan amal kebaikan. Dan pasti kita semua yang hadir di sini akan menemui kematian. Maka hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang tua kami, persiapkan bekal kita. Kehidupan dunia, kehidupan yang sementara. Main-main saja. Main-main saja dunia ini. Jadi orang kaya pun kita main-main saja, sekedar saja. Jadi guru pun kita itu gurunya hanya main-main saja, seperti anak kecil.
Kalau anak kecil dia berdagang, yang didagang pun terbuat daripada tanah, duitnya pun duitan, makannya pun makan makanan saja. Jadi hadirin Allah Ta'ala, kita juga begitu di dunia ini. Ketika kita kembali kepada Allah, semuanya kita akan tinggal. Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman dan amal saleh. Jadi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan hadirin ya untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan